alokasinya hanya menggunakan satu metode garis lurus ya, bukan tetap saja ya. Oke, saya kira mudah sekali untuk dipahami ya. Oke, nah selanjutnya materi kita itu akan kita lanjutkan ya. Namun sebelumnya mungkin ini mengingatkan aja. Ketika saudara belajar akuntansi pengantar waktu itu ya, di dalam informasi laporan posisi keuangan atau neraca ya, itu kan informasi yang ada di neraca itu diklasifikasikan ya, dikelompokkan ya. Nah untuk aset ini ada kelompok intangible asset ya, yaitu aset yang tidak memiliki substansi fisiknya ya, tidak ada bentuk fisiknya ya, meskipun ya sebenarnya ada, tapi sebenarnya hakikatnya ya karena sebenarnya hanya hak ya. Lalu ada klasifikasi property plant and equipment, ini sudah kita bahas ya. Nah nanti yang belum itu ada long term investment. Nah ini nanti setelah materi liabilities ya, nanti kita akan menutup dengan materi long term investment ya. Lalu current asset ini sudah diselesaikan di akuntansi keuangan 1 ya, tentang current asset ya. Oke, lalu untuk equity dan liability ini diklasifikasikan menjadi equity nanti di materi keuangan 3. Nah, lalu materi kita adalah non current liabilities, nanti fokusnya ya, karena untuk current liabilities ini tidak ada persoalan yang nanti perlu didalami lebih lanjut ya. Ya, ini kan klasifikasinya ya, sehingga pokok bahasanya itu akhirnya adalah di dalam neraca ini atau laporan posisi keuangan. Nah maka saya ingin melanjutkan saja menghemat waktu ya, materi mengenai nanti liability ya. Oke. Sudah bisa dilihat ya. Oke, saya lupa belum mengupdate LMS ya, nanti ini akan saya kirimkan lewat grup aja ya. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, seperti dalam silabus juga, itu nanti fokusnya untuk liability itu di non current nanti ya. Ya, tetapi kita baik kalau mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali gitu ya, apa itu liability ya. Oke. Di dalam praktek ini diartikan itu sebagai utang ya, utangnya. Karena kalau di PSHK ini kewajiban, bingung nanti ya. Ya, kewajiban atau kalau saya lebih tepatnya adalah utang. Karena ketika nanti didefinisikan utang itu adalah kewajiban ya. Tapi kalau kewajiban adalah utang, bingung nanti. Kewajiban adalah kewajiban ya. Jeruk makan jeruk iklannya ya. Jadi saya lebih cenderung itu adalah sebutannya itu memang utang ya. Ya. Oke. Nah, secara umum ya, secara teori ya, itu pengertian atau definisi utang atau liabilities itu adalah disebutkan ini probable future sacrifice of economic benefit. Jadi, ini pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang sifatnya adalah probable. Probable itu di atas possible. Jadi, kalau di persentase itu possible itu masih di bawah 99% ya. Nah, kalau probable itu ya sudah mendekati 100%. Jadi sudah 99%. Ya. Nah, kewajiban untuk menyerahkan kemampuan atau manfaat ekonomi ya, itu diakibatkan arising from, diakibatkan adalah karena pengakuan kewajiban saat ini.
Ya. Jadi nuansanya atau konteksnya ketika mendefinisikan ini, gitu ya, itu menggunakan cakupan atau konteksnya adalah tadi laporan posisi keuangan. Jadi ketika Anda membayangkan, mencermati, gitu ya, tadi laporan posisi keuangan di bagian current liability maupun non current liability, ya, intinya itu adalah kewajiban saat ini, present obligation, ya, dari of a particular entity, dari suatu entitas yang suatu entitas, ya, untuk mentransfer aset, ya, tentang asetnya, atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai akibat peristiwa di masa lalu. Nah, ini kan pengertiannya seperti ini diambil dari Financial Accounting Standard Board. Jadi kalau di Indonesia itu DSAK, Dewan Akuntansi Keuangan. Ya, Dewan itu ya sekumpulan orang-orang yang ada di anggota profesi, ya, ini di Amerika. Intinya di sini kan adalah di saat tertentu kita mengakui, ya, punya kewajiban, ya, saat ini present obligation, ya. Saat ini kan berarti kan kacamatanya adalah tadi laporan posisi keuangan, ya. Nah, lalu terkait nanti dengan tadi penyajiannya, ya, karena nanti kepentingannya ada analisis, ya. Di dalam laporan posisi keuangan, liability itu nanti dikelompokkan menjadi dua, yaitu current liabilities dan non current liabilities. Nah, current liabilities itu adalah obligation whose liquidation is reasonably expected to require use of existing resources properly classified as current asset on the creation of other current liabilities. Di kewajiban ini intinya, ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan, ya, itu dengan cara nanti apa? Menukarkan dengan current asset-nya. Ya, artinya apa sebenarnya, ya? Sebenarnya nanti intinya adalah di dalam ini penyelesaiannya itu dalam waktu 1 tahun atau kurang atau 1 siklus akuntansi. Aset cash ini kan, ya, pengertiannya kalau cash or other asset that the money is expected to convert into cash, sell or consume operation within single operation or with 1 year, a year, seperti itu. Ya, maka mungkin di akuntansi pengantar waktu itu, ya, itu ada akun-akunnya yang sudah dibahas, ya, yaitu account payable, notes payable, ya, lalu unearned revenue, ya. Nah, lalu yang misalnya current maturities of long term debt, short term obligation itu define ini, itu nanti hanya memindahkan dari kelompok non current itu menjadi kelompok current liabilities, ya, karena itu jatuh temponya atau penyelesaiannya itu dalam waktu 1 tahun atau kurang. Nah, maka nanti pengelompokannya ada di dalam current liabilities, ya, sehingga nanti mungkin sama-sama disebut ada nanti di bagian yang kita bahas ini, ya, sama-sama bond payable. Ya, di sini nanti kita sebut juga bond payable, dan di sini ada bond payable, ini ada apa? Nah, nanti kalau yang di sini itu dilaporkan, ya, di dalam kelompok non current itu masih akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, kalau ditampilkan di klasifikasi current itu nanti berarti akan segera jatuh tempo, ya, dalam waktu 1 tahun atau kurang. Nah, seperti itu nanti, ya. Nah, maka pilihannya, ya, pilihan pembahasannya itu persoalan akuntansi yang dimunculkan untuk current liabilities itu sangat-sangat sederhana sekali, ya. Karena
hanya dalam satu periode akuntansi, nanti sangat kecil kemungkinannya itu terpengaruh oleh masalah nilai, ya, terutama nilai uang ya. Tapi kalau di dalam jangka panjang itu kan kemungkinan gitu ya, utangnya itu dipengaruhi oleh nilai uang, sehingga kan pilihan kita itu untuk materi pembelajarannya ya itu dipilih difokuskan kepada non-current liabilities. Ya, jadi non-current liabilities adalah atau di sini sebut juga ya klasifikasi long term debt ya. Ini consists of an expected outflow of resources arising from present obligation that are not payable within a year on the operating cycle. Ya. Bisa versi longer ya. Jadi kewajiban saat ininya itu akan diselesaikan ya dengan cara menyerahkan aset atau menyerahkan jasa ya. Oke, dalam waktu not payable ya, dalam waktu tidak 1 tahun ya. Maka kan tidak 1 tahun berarti kan lebih kan, ya. Nah, contoh-contoh utang dari yang non current ini meliputi ada bond payable, ya, utang obligasi, kemudian ada long term notes payable, ini ada notes payable ya. Di sini juga ada ya, tapi di sini long term, jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Ya. Kemudian ada mortgage payable, ini kaitannya dengan utang hipotek jaminan ya. Jadi menjaminkan biasanya adalah rumah ya, aset tidak berwujud ya. Kemudian ada pension liabilities, ini jangka panjang ya, jadi kan ketika menangani pensiun ya, jadi iuran pensiun itu nanti akan diakui sebagai pension liabilities. Jadi kalau ikut pensiun itu kan perusahaan pensiunnya, pengelolanya itu akan mencatat debitnya adalah kas kecil pension liabilities. Kemudian lease liability, ini sewa beli ya, utang sewa beli ya. Nah, nanti untuk yang lease liability ini itu akan jadi kasus khusus ya, itu di keuangan 3, jadi tidak dibahas di sini. Ini tekanannya di sini itu adalah nanti 2, bonds payable dengan long term notes payable. Ya, oke. Maka sekarang kita akan masuk ke utang ya, utang obligasi. Bonds payable. Sesuai dengan dengan materi kita ya dari buku ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, learning objektifnya itu adalah describe the nature of bonds and indicate the accounting for bond issues. Jadi menjelaskan mengenai sifat dari obligasi ya, bonds ya, dan nanti menunjukkan terkait dengan akuntansi untuk penerbitan utang obligasi. Nah, yang pertama nih ya, sifatnya ya, a bond represent a promise to pay a sum of money at designated maturity date plus periodic interest at a specific rate on the maturity amount dan base value. Ya. Oke, jadi kalau saya gambarkan begini. Ya, jadi utang itu dia, jadi kan itu utang obligasi ya, atau obligasi tadi. Sebenarnya kalau namanya ini surat utang ya. Jadi kalau di textbook akuntansi pengantar itu ada contohnya obligasi itu ya. Nah, selama ini obligasi itu dicetak dalam suatu sertifikat, bentuk sertifikat yang dicetak yang bagus ya, karena ada nilainya, lalu ada nilai pari atau base value-nya ya, biasanya tidak besar biasanya ya, karena
hakikatnya, hakikat dari pihak yang menerbitkan obligasi itu sebenarnya ingin mendapatkan utang dalam jumlah besar, ya. Tapi utang ini tidak bisa dipenuhi oleh satu pihak. Maka caranya itu adalah dengan menerbitkan surat utang ini. Maka biasanya nominalnya itu kecil-kecil, ya 50.000, ya, tapi mencetaknya banyak. Jadi ketika banyak jadi jumlah total akhirnya juga besar. Ya, maka di bagian ini nanti, ya, fokus kita itu lebih kepada pihak yang memiliki kewajiban. Nah, nanti setelah ini, ya, kita melihatnya dari sisi investor. Jadi investornya itu membeli surat utangnya ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi utang obligasi ini menunjukkan sejumlah uang tertentu, ya, face value atau par value atau nilai nominalnya, ya, sejumlah tertentu di tanggal tertentu. Nah, jadi misalnya kalau di sini, ya, misalnya ini ada perusahaan Davin ini misalnya, ya, itu pada tanggal 1 Januari 2019 itu menerbitkan, nah ini totalnya, ya, sebenarnya tidak satu lembar, totalnya itu 500 juta, nah, ini, ya, of 6%. Nah, 6% nanti itu menunjukkan tingkat bunga tadi, plus tadi, yang tingkat bunga yang dibayarkan setiap periode selama selama utang obligasi ini beredar, ya. Nah, lalu di sini 10-year bond at par, jangka waktunya 10 tahun, berarti nanti kalau ini 1 Januari 2019 itu, ya, 10 tahun setelah ini berarti kan tanggal 1 Januari, ya, rasanya gitu. Jadi kalau tepatnya semestinya 10 tahun itu kan 31 Desember, ya. Ya kan? Tapi kan dalam bisnis sih biar 10 tahun penuh, ya, nanti ini 1 Januari 2028. Ya, 10 tahun. Nah, ini adalah satu tempo. Jadi harus membayar sejumlah uang yang tercantum di dalam surat utang itu. Nah, selama 10 tahun ini, nah, perusahaan Davin ini mempunyai kewajiban, ya, harus membayar bunga yang tadi 6% itu. Nah, 6% itu menunjukkan tingkat bunga 1 tahun. Maka di sini interest payable on the 1st of April, the 1st of July, the 1st of October, and the 1st of January. Jadi setiap tanggal-tanggal 1 April, Juli, Oktober, Januari itu membayar utang, membayar bunga. Nah, besarnya berapa? Nah, besarnya ini. Ya. Jadi jangka waktunya itu adalah 3 bulanan. Ya, sehingga kan 3 bulan itu dipakai untuk mempromosikan tingkat bunganya nih, ya, 3/12 kalikan ini hasilnya ini. Jadi 7,5 ini yang nanti akan dibayar, ya. Yang dibayar itu tadi, ya, pengertiannya tadi, ya. A sum of money at decided maturity. Jadi kan a bond represent a promise to pay, janji untuk membayar, ya, sejumlah uang tertentu di saat tertentu, ya. Plus ditambah dengan nih periodic interest at a specific rate, tadi contohnya 6%, ya, on the maturity amount. Nah, nanti dari jumlah ini nilai jatuh temponya, ya. Oke, maka di sini, ya, individual bond are evident by a paper certificate. Jadi buktinya nanti, ya, itu berupa kertas, ya, paper certificate, ya. And typically have 1,000 face value. Jadi pada umumnya itu nilainya contohnya tidak besar, ya, hanya $1.000 per sertifikat ini. Ya. Nah, pada umumnya dia tingkat bunga itu dibayar semi-annually, setengah tahun sekali, ya. Ya, terserah nanti, ya. Karena kalau nanti diputuskan tadi seperti contoh tadi, ya, 3 bulan sekali, itu kan ada harus dipertimbangkan, ada pertimbangan apakah ada uang tidak, karena kan membayar bunganya. Ya, nah lalu nanti persoalan akuntansinya,
bagiannya ya, itu adalah ya hukum persaingan sempurna. Ya, hukum persaingan sempurna. Jadi seperti yang nanti menjadi dasar untuk topik berikutnya, investasi ya. Ya, obligasi itu merupakan salah satu pilihan investor dalam melakukan investasinya. Maka di sini ya, the selling price of bond issue is set by the supply and demand of buyer and seller. Jadi nanti harga jualnya obligasi itu dipengaruhi oleh ya itu permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Ya, ini ya. Jadi kan lalu juga dipengaruhi oleh relatif risiko ya, risiko yang relatif ini ya kalau bisa biasanya nanti itu adalah terkait dengan kondisi dari keamanan suatu negara. Ya. Demikian juga adalah kondisi pasar. Jadi seperti pandemi ini kan kondisi pasar lesu ya, tapi kita bersyukur bahwa bursa efek Indonesia itu lebih baik daripada bursa efek yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Ya. Atau dan juga di sini adalah the state of economy. Jadi kondisi ekonomi negara tadi yang saya katakan. Nah, lalu nanti ketika pengakuan utang ya pertama kali ya, nanti bond itu nanti akan diukur, di measure ya, itu sebesar present value of its expected future cash flow. Jadi tadi kan di sini kan janji untuk membahas jumlah uang tertentu dan ini kan, nah ini kan berarti kan cash flow-nya. Jadi nanti harus di present value kan. Ya, maka yang di present value kan nanti meliputi tadi interest dan prinsipal tadi atau yang nilai satu temur. Nah, lalu nanti untuk menghitung present value-nya, to rate used to compute the present value of this cash flow is the interest rate that profit an acceptable return on investment commensurate with the insurance risk characteristic. Jadi nanti ketika mempresent value-kan itu tingkat bunganya bukan tingkat bunga tadi ya, yang ini ya, tapi tingkat bunga yang diharapkan itu akan memberikan tingkat kembalian ROI ya, return on investment dari investor. Ya, sehingga biasanya ya itu kalau tidak tersedia ya nanti sekiranya yang setara dengan obligasi yang dikeluarkan oleh obligor ya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Nanti intinya begitu. Ya. Nah kemudian nanti terkait dalam praktek ya, ketika perusahaan yang menerbitkan obligasi itu akan membayar bunga ya. Nah itu biasanya nanti memberikan semacam kupon, jadi tidak langsung ya. Jadi nanti ada prosedurnya itu menukarkan kupon ya, atau voucher ya, lain seperti itu. Nah biasanya ini sudah dicetak bersama nanti dengan sertifikat itu ya. Oke, nanti intinya adalah seperti ini ya, persoalannya. Jadi penilaian atau pengakuan awal utang, ya, kemudian yang kedua adalah terkait nanti dengan pembayaran bunga atau pengakuan bunga. Ya, nanti ini seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami yang paling basic ya. Nah, dan mohon maaf jujur aja ya. Nanti seperti ini tidak akan mungkin keluar dalam ujian, ya. Tapi ini basicnya. Jadi untuk menentukan pengakuan awalnya ini penjualannya
atau penerbitannya itu adalah at par. At par itu maksudnya adalah jumlah nilai parinya atau nilai nominalnya. Nah, kondisi ini sangat mungkin terjadi karena apa? Karena tingkat bunga obligasi itu sama dengan tingkat bunga yang diharapkan oleh investor. Return on investment-nya, atau sama dengan tingkat bunga obligasi atau tingkat pinjaman ya yang sejenis dengan karakteristik apa? Karakteristik bond ini. Ya. Nah, maka seperti tadi yang saya sampaikan persoalan akuntansinya ya. Jadi nih. Jadi journal entry to record the issuance of the bond, journal entry to record the payment of interest. Nah, seperti ini. Ya, maka terkait dengan bond ini, ya, akun yang nanti akan dimunculkan kita beri nama akun bonds payable, utang obligasi. Ya, seperti yang Anda ketahui, utang itu kalau tambah kan dikredit. Ya. Nah, lalu pengukurannya awalnya ini itu ya terjadi ini pada saat ini penjualan. Nah, di sini at par. At par. At par itu maksudnya adalah dijual dengan harga nilai nominal atau nilai parinya tadi itu 500 juta. Ya, sehingga jurnalnya lengkapnya karena ini dari sudut pandang yang menerbitkan obligasi gitu ya. Ya, maka ketika menerbitkan itu to ended issuance gitu ya. Dengan cara dijual ini, maka akun kas akan didebitkan 500 juta dan akun utang ini diberikan 500 juta. Ya, masih sederhana ya. Oke. Lalu kalau transaksi pembayaran bunga, nah, ini yang 1 April 1 Juli ini ya, ini jumlahnya akan sama terus. Nah, 7,5 tadi ngitungnya ini ya. Nah, lalu persoalan yang ketiga adalah mengenai pengakuan biaya bunga di akhir akhir periode. Ya, jadi untuk mengakui yang namanya accrued expense. Nah, ya kan meskipun belum dibayar, tapi karena berlalunya waktu, nah, dia di akuntansi pada waktu dia, maka boleh diakui biaya meskipun belum dibayar. Ya, sehingga kan jumlahnya nih interest expense, interest payable. Ya. Nah, kemudian tanggal 1 Januari 2020 gitu ya. Ini ada dua kelompok jurnal ya. Jadi bisa interest payable lalu didebitkan 7,5, cash diberikannya, atau jurnalnya dibuat ini. Jadi kalau yang ini itu kalau Anda masih ingat ya yang namanya reversing entry, jurnal penyesuaian kembali. Ya, di akuntansi pengantar itu disebutkan bahwa reversing entry itu optional step ya, dalam membicarakan siklus akuntansi ini ya. Optional step. Optional itu kan berarti kan boleh dibuat, tetapi juga boleh tidak dibuat. Ya, oke, maaf ya, sebentar ya. Jadi kan mengingatkan saya, kewajiban saya mengingatkan ya. Nah ini di akuntansi pengantar ya, di reversing entry and optional step. Ya. Nah, intinya kan it is often helpful to reverse some of the adjusting entries. Nah, some of adjusting entries. Nah, nanti yang menjadi persoalan adalah ini, mana yang harus dibuat jurnal penjualan kembali dan mana yang tidak. Ini yang kadang ini yang perlu dicermati ya. Maka ini optional. Ya. Lalu Kamalis make entry in the beginning. Tadi tanggal 1 Januari juga ya. Nah, reversing entry is the exact opposite. Jadi kan hanya membalik aja posisi dari jurnal penyesuaian. Ya, lalu the use of reversing entries
does not change the amount reported in financial statement. Ya. Jadi tidak akan mempengaruhi ya seperti itu ya. Nah, maka ini sifatnya opsional. Ya. Yang biru ini. Yang saya blok biru ini ya. Jadi ini yang awalnya ini tanggal 1 juga loh, itu adalah jurnal tadi yang exact opposite, membalikinya aja posisinya. Jadi adjustment yang dibuat ini dibalik posisinya, yang interest expense tadi debit jadi kredit ya. Lalu setelah itu kan hanya nanti mengembalikan kebiasaan. Jadi kebiasaannya kan setiap membayar bunga tadi, ini kan, membayar bunga selalu akan berdasarkan akun interest expense, kreditnya akan cash gitu ya, seperti ini. Ya, ini kebiasaannya begitu. Ya. Nah, maka nanti tergantung kebijakan akuntansi perusahaannya. Seperti yang tadi saya katakan, ya, ini optional. Optional itu berarti boleh dibuat atau boleh tidak. Ini kan tidak mempengaruhi ya. Hanya kan kalau misalnya perusahaan itu memilih kebijakan, memilih membuat jurnal penyesuaian kembali atau reversing itu kan akan muncul masalah, gitu ya. Akan muncul masalah ketika mana yang harus akan di reversing entry, gitu ya. Dan mana yang tidak. Ya. Jadi kan ini tetap berlanjut ya, tetap berlanjut ya. Maaf, tidak di sini, nggak ada. Jadi kalau Anda masih ingat betul mengenai materi adjustment gitu ya, itu kan intinya kan adjustment itu kan menyangkut 4 bidang ya, yaitu revenue deferral, ya, di pengakuan penundaan pengakuan pendapatan ya, kemudian pengakuan biaya yang ditunda, ya, expense deferral ya, lalu accrued revenue dan accrued expense. Nah, ya. Ini kan 4 hal itu. Nah, lalu mana yang nanti akan di adjustment di reversing entry ya? Nah, tadi yang logikanya adalah yang nanti akan berdampak kepada pencatatan transaksi berikut. Nah, tadi contohnya bunga tadi itu. Ya. Nah, ini baru pemanasan ya. Nah, nanti yang terjadi tidak seperti ini. Ya, jadi konsep dasarnya yang harus dikuasai mahasiswa di sini adalah tadi 3 hal ini. Ya, jadi kan ketika tahu utang ya, berarti kan apa persoalannya? Nah, ini. Ya, di sini kan belum sampai ke tanggal ini nanti. Tanggal ini belum sampai ya. Jadi kalau nanti tanggal 1 Januari 2008 itu ya pelunasan utang toh, maka kan bond payable debit kreditnya apa? Cash. Sejumlah nilai nominalnya. Nanti kan begitu. Ya. Oke. Nah, ini transaksi yang pertama itu dicatat penerbitannya itu pada tanggal ini 1 Januari pas juga pembayaran bunga. Ya. Nah, lalu masih dalam LO yang sama gitu ya. Ya. Contoh yang keduanya ya. Nah, ini. Jadi penjualan atau penerbitan utang obligasi itu intinya tidak bertepatan atau tidak berbarengan dengan tadi tanggal pembayaran bunga. Nah, contohnya lengkapnya informasinya ya di sini. Vanessa issued 300,000 euro of 10% 10-year bond dated the 1st of January at par plus accrued interest. Interest is payable semi-annually on the 1st of July and the 1st of January. Jadi transaksinya itu 1 Juni. Di sini 1 Juni. Ya. Lalu 1 Juli ada di sini, 1 Januari di sini. Ya. Nah, tapi transaksinya terjadi di sini. Maka di sini at par plus accrued interest. Ya. Oke. Gambarnya seperti ini ya.
Nah, maka ini gunanya tadi ya. Jadi bonds payable-nya itu utangnya tadi kan ya diakui adalah nanti yang akan diserahkan ya, dibayarkan di akhir periodenya atau di saat jatuh temponya ya. Nah, lalu kelas tadi interest payable. Interest payable-nya itu menunjukkan ini loh. Gambarnya menunjukkan ini. Jadi perusahaan Vanessa ini nanti tanggal 1 Juli kan harus membayar bunga. Bunganya yang dibayarkan itu adalah untuk 6 bulan. Nah, karena tadi terasanya terjadi 1 Juni itu berarti mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Nah, ini ya, 1 Juni, 1 Jan. Ini adalah yang namanya periode bunga berjalan. Ya, maka si investor itu harus merelakan uangnya dulu ya. Ya, nanti akan mendapatkan pengembalian. Ya, nanti sebenarnya seperti ini. Ya, bedanya dengan yang tadi ya, pada saat isuan ini muncul di sini interest payable. Nah, interest payable ini kan sebagai tadi current liabilities, utang jangka pendek. Nah, nanti ya akan diselesaikan kan dalam waktu dekat 1 Juli. Ya. Ini. Jadi yang accrued interest-nya ya, ini ngitungnya 10% kalikan 5/12 kalikan nominalnya 12,5 ini. Ya, nah nanti tanggal 1 Juli, nah ini tidak belum masa akhir periode ya, jadi kan tidak ada adjustment toh. Nah akan dicatat nih utangnya itu seolah-olah dilunasi. Nah, ini maka si investor itu nanti akan menerima uang sebagai bunga itu penuh 15.000 ya, itu penuh untuk bunga 6 bulan ini. Seperti ini. Ya, jadi ini penghitungan untuk bunga yang dibayar dan di sini penghitungan untuk akun biaya bunga. Yang biaya bunganya hanya 1 bulan. Ya, ini 2,5. Nah, seperti ini. Ya, lalu tadi akhir periode dia sama dia mengaku interest payable dengan mendebitkan akun ini. Nah, prinsipnya kalau Anda cermati itu adalah ini. Ya kan? 3 transaksi. Isuan, kemudian the payment of interest, ya. Kemudian adjustment accrued interest expense. Ini kan itu. Ya, nah, ini hanya konsep dasarnya. Yang terjadi dalam praktek nanti sheet ini. Ya, sheet diskon dan premi ini. Ya. Ini masih di LO1. Ya, di LO1 ya. Jadi, nah ini. Jadi pada tanggal 2 Januari 2020 PT Now ya, issued $750,000 of 8% to yield 10%. Jadi 8% itu menunjukkan tingkat bunga obligasinya. Nah, to yield 10% itu investor mengharapkan ya, penghasilan yield ya itu 10%. Nah, ini ada perbedaan. Ya, due notice of 2029. Jadi obligasi itu akan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020. Nah, interest on the bond is payable annually. Jadi di sini bunganya itu yang tertulis dalam utang obligasinya itu terutang itu setiap tahun sekali. Tepatnya itu di akhir tahun 31 Desember. Maka seperti ini. Jadi ini tanggal 2 Januari ya, ekstrim ya. Jadi bisa dianggap nanti penuh 1 tahun karena ingat ya,
1 tahun, periode 1 tahun itu dalam bisnis itu sama dengan 360 hari. Kalau Anda hitung kalender itu kan ya berkisar antara 365. Ya, jadi 1 tahun. Jadi nanti jangan protes, lupa ini 2 Januari kok dianggap 1 tahun nih. Ya karena dalam bisnis 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Masih dalam konteks 1 tahun ya itu ya. Nah, kalau digambarkan tadi ini tanggal 2 Januari adalah penerbitan issuance date ya. Lalu tanggal 31 Desember 29 adalah nanti maturity atau jatuh tempo. Nah, lalu setiap akhir tahun itu bayar bunga. Nah, gitu ya. Oke, maka yang nanti menjadi persoalan adalah ini. Nah, ini. Jadi nanti akan menentukan ini berapa utang saat ini yang nanti akan diakui. Nah, ini menggunakan konsep nilai sekarang karena tadi muncul ada perbedaan. Ini, kemudian ini. Jadi bunga obligasinya 8%, lalu yield-nya atau tingkat kembalian investasinya yang diharapkan investor adalah 10%. Nah, maka cara menentukan nanti gitu ya, ini utang yang akan diakui itu ada dengan menggunakan konsep present value. Ya nanti butuh tabel present value gitu ya, seperti ini ya. Oke, maka saya keluar dulu, mohon maaf ya. Oke, jadi sehubungan dengan tadi, dengan penentuan bukan cost, nilai utang yang diakui ya, itu menggunakan tabel present value. Nah, nanti yang perlu Anda pahami itu ya, ada 2 tabel ya. Ada 2 tabel ya. Jadi yang pertama itu tabel present value of one. Jadi maksudnya nanti tabel ini digunakan untuk menilai sekarang ya. Itu terkait dengan nilai uang yang nanti akan dibayar itu 1 tahun yang akan datang. Nah, dia jadi tabelnya itu ya seperti ini ya, di judul kolom-kolomnya. Nah, ini judul kolom-kolomnya itu ada N, itu menunjukkan periode ya, 1, 2, 3 dan ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tingkat bunga. Nah, tingkat bunga nanti yang yield-nya ini ada 2%, 2,5%, 3%, 4%, 5%, 6,5%, dan seterusnya ya. Ya. Nah, lalu tabel yang kedua namanya tabel present value of an ordinary annuity, anuitas. Anuitas nanti itu yang akan dibayarkan itu lebih dari 1 kali. Jadi kalau tadi Anda masih ingat gambarnya ya, ini kan ini. Jadi seperti yang tadi pengertiannya, obligasi itu adalah kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang pada saat jatuh tempo dan ya secara berkala ya tadi setiap periodik gitu ya, itu membayarkan bunga tadi ya. Nah, itu kan ya. Jadi 60.000, nah itu kan terus akan dilakukan ya, itu selama jangka waktunya ini. Nah, maka tadi ya berapa nanti nilai sekarangnya, nilai sekarangnya nanti itu dicari dengan nanti menjumlahkan present value dari nilai jatuh temponya. Ini ya, present value of one in 10 period at 10%. Berarti nanti yang ini pakai tabel yang ini, tabelnya ya. Tabel yang ini ya. Yang tabel present value. Anda tadi cermati ya, 10%, kemudian N-nya periodenya 10. Ini 10 ya. Ini saya copy ya.
saya bawa nanti ke yang tadi ya, untuk nanti apa membuktikan ya, yang angka ini. Nah ini saya taruh di sini ya. Oke, aduh, nggak mau, maaf ya nggak mau, tadi nggak nyimpen ya. Oke, sebentar. Nah ini, kamu lihat ya 38554 ya nih. Ini kan sama atau nih? Ini kan. Jadi ini the present value of the principal. Jadi principal dikalikan present value of 1 in 10 period at 10% tadi. Nah ini kan 750 kalikan ini. Nah ini nilai sekarangnya. Lalu ditambah dengan tadi present value of the interest payment. Ini kan. Maka nanti tabelnya tadi yang NWT tadi. Interest to be paid dikalikan dengan present value of NWT of 1 due periodically for 10 period at 10%. Nah, ini nanti yang ini ketemu 6,1 nih ya. Yang tabel kedua tadi ya. 10, 10. Nah, ketemu ini. Ya. Nah, ini ya tadi ya. Saya taruh sini aja ya. Nah, ini. 614457. Sama ya. Oke. Nah, maka di sini ya proceed from the sale, jadi penerimaan uangnya ya, itu sebesar 657. Maka ada perbedaan dengan nilai jatuh temponya. Nah, maka di sini ada diskon, ada potongan. Ya. Nah, kalau Anda berpikir kenapa kok harganya lebih murah ya, daripada nilai jatuh temponya? Karena ini. Ya, jadi investor itu kalau dia punya uang 700, totalnya ya 750 ribu dolar itu. Kalau dia investasikan di dalam bukan obligasi ini, ya dia akan mendapatkan tingkat bunga itu 10%. Per tahun berarti kan 75.000. Ya. Tapi kalau membeli obligasi nanti hanya penghasilannya itu adalah tadi ya 60.000. Ada selisih toh? Ya. Nah, maka kan penerbit obligasi kalau kondisinya seperti ini ya mau dengan memberikan harga yang lebih kecil daripada nilai parinya. Karena apa? Ya, penghasilan investor itu kan lebih tinggi kalau diinvestasikan di tempat lain, tidak membeli obligasinya perusahaan. Ininya ini ya. Nah, lalu akuntansinya bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi pengakuan utang-nya ya kan itu tidak sebesar 750.000 ya, tapi adalah sebesar profitnya ini. Pengukuran awalnya ini. Gitu ya. Nah, lalu muncul persoalan yang kedua ini, kaitannya nanti dengan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga. Nah, ini ya. Nah, karena janjinya tadi pengertiannya adalah kalau Anda masih ingat ya, ini a sum of money at decided maturity. Jadi promise to pay. Jadi nanti tanggal 31 Desember 2009 perusahaan ini harus membayar ya 750.000 ini. Nah, kalau Anda tadi ingat utang awalnya kan dicatatnya bukan 750.000 ya. Tapi kan dicatat itu adalah profitnya tadi 657. Nah, maka ada proses nanti penyesuaian. Nah, penyesuaian ya. Nah, maka nanti perlu dibuat yang namanya tabel amortisasi. Ya, tujuannya apa? Dan secara berkala nanti akan menyesuaikan nilai utang obligasi menuju nilai pari atau nominal.
ya. Nah, maka tabelnya itu terkait dengan tadi persoalan adalah interest tadi. Jadi interest to be paid, lalu ada interest to be recorded, dan ada ini amortisasi diskon. Nah, ini amortisasi diskon. Nah, tadi kalau Anda hitung, Anda masih ingat ya, diskonnya itu tadi kan 92.170. Nah, ini total dari ini nanti. Ya. Nah, maka yang perlu nanti dicermati itu adalah ini, kemampuan Anda nanti itu membuat tabel dengan benar ya, karena kaitannya nanti kasusnya, yaitu adalah ini di bagian yang saya ini. Ya, tabel ini menuntut Anda memahami ya, bagaimana nilai tercatat utang obligasi itu ditentukan. Ya, karena apa? Karena ya kan, terkait nanti dengan jenis obligasi yang diterbitkan ya, Anda membaca tekniknya ya. Ada obligasi itu yang bisa dilunasi sewaktu-waktu. Nah, maka nanti nilai tercatat ini carrying amount of bond itu menjadi penting. Ya, maka gitu ya, sebelum ke sini gitu ya. Oke, jadi kolomnya itu kolom tanggal, jadi menunjukkan tanggal-tanggal ya, sesuai dengan ini ya. Jadi menjelaskan mengenai ini nanti kaitannya dengan pembayaran bunga, interest to be paid. Jadi setiap tanggal-tanggal pembayaran bunga sesuai dengan tadi klausal atau informasi yang ada di dalam obligasinya ya. Ini kan payable annually in the month of December. Jadi setiap tanggal-tanggal pembayaran bunga ini ya PT Now itu harus membayar 60.000. Maka di sini ya, di tabelnya itu interest to be paid, bunga yang dibayar 60.000 terus sama. Ya, setiap tanggal-tanggal bunga itu. Nah, lalu interest to be recorded artinya biaya bunga nanti yang akan diakui. Nah, ini tidak sebesar 60.000. Tapi di sini 60 sebesar 65. Karena tadi diskon. Ada diskon ya di awalnya ya. Ya. Nah, kemudian selisih antara ini interest to be received dengan interest to be paid itu nanti menunjukkan jumlah amortisasi diskonnya tadi. Nah, lalu nilai tercatatnya itu dari nilai pengakuan awal utangnya, karena ini diskon ditambah nanti. Jadi ini ditambah ini. Ini ya. Ya. Nah, sementara penghitungan dari interest to be recorded-nya itu gitu ya. Nah, ini angka 65 ini itu dihitung nih yield-nya 10%. Nah, 10% itu dari ini. Dari nilai ini. 6578,92 ini. Ya kan? Angka ini 10% ya. Kalau yang ini itu 8% dari 750. Sama semua ini. Ya. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember di sini, ketika perusahaan itu mempunyai kewajiban bayar bunga, maka jurnal yang akan dibuat itu tidak sekedar hanya untuk mencatat biaya bunga, tapi adalah menyesuaikan nilai tercatat. Maka ya, akun interest expense-nya didebitkan itu mengambil dari data ini. Ya. Kemudian cash-nya tadi ini diambil dari sini, cash to be paid ya. Dan bond payable-nya nanti ini diambil dari lain. Ini ya. Nah, maka ini yang nanti akan menjadi challenge-nya di sini nih, challenge-nya. Dan yang terjadi praktek seperti ini. Jadi tingkat bunga obligasi belum tentu sama dengan tingkat kembalian investasi yang diharapkan investor. Nah, lalu terkait nanti dengan tadi penghitungan ini interest to be recorded tadi ya. Kalau dari tahun 2020, 21 sampai 28 itu caranya 10% dikalikan nilai catatan sebelumnya. Jadi kalau Anda cermati ini 10% dari ini. Nah, pada akhir masanya, nah ini yang saya blok warna apa ini ya, bukan kuning tapi warna oranye apa ini ya. Ini ada modifikasi. Tujuannya agar nanti di masa jatuh temponya itu nilai tercatat utang obligasi sama dengan nilai
nominal atau face value-nya. Nah, maka ada penyesuaian. Yang ini tidak. Nah, to be paid selalu 60.000. Ya, ini penyesuaian. Nah, kalau sebelumnya itu ngitungnya kan ini 10% kalikan ini ya. Nah, kalau yang ini itu ngitungnya adalah 736 dibandingkan dengan ini. Jadi 750 dikurang ini. Ya. Oh, sorry, maaf, bukan. Jadi ngitungnya dari sini dulu, tidak dari sini ya. Tapi dari sini dulu. Ya, jadi kita menghitung selisih antara ini, nilai tercatat sebelumnya dengan ini ya. Jadi nilai 750 dikurang ini, kan ketemu ini. Nah, baru menentukan ini. Caranya ini ditambah ini. Modifikasinya di sini. Ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya. Kaitannya dengan yang akhir masa dari utang obligasinya itu ya didasarkan atas ini. Jadi sesuai dengan pengertiannya kan pada saat jatuh tempo itu harus melunasi dia debiturnya kan harus melunasi sejumlah uang itu sesuai dengan yang tertulis dalam utangnya itu, yaitu 750. Ya, 750.000 dolar. Ya, tujuannya ini. Nah, maka agar nanti ini menjadi 750 ini, maka di dalam penghitungan diskon dan mencatat pengakuan biaya itu ada modifikasi. Ya, kalau sebelumnya itu dari tanggal 31 sampai dengan 20 sampai 31 sampai 2008 itu kita menentukan ini dulu. 10% kalikan ini. Ya. 10% kalikan ini ya. Ini ya. 10% kalikan ini dan seterusnya. Ya kan? Baru setelah ketemu ini lalu dicari solusi ini merupakan saja diskonnya. Tapi yang ini tadi ya. Ini agak berbeda ya, modifikasi. Jadi kita tentukan ini dulu. Caranya tadi 70 ini adalah nilai nominalnya ya, nilai parunya, dikurangi nilai catat sebelumnya. Nah, lalu ini tingkat bunga yang nanti bunga yang akan dicatat itu dicari dari ini 60.000 ditambah ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini diskon. Nah, nanti kondisi sebaliknya ini masih di LO1. Ini bond issued at a premium. Nah, bedanya apa tadi? Nah, di sini 8%. Nah, 8% ya. Nah, kemudian nih yield-nya itu 6%. Nah, maka di sini ya. PT Pertamina ini issued 500,000 of 8% 10-year bond on the 1st of January 2020 at. Nah, jadi menjualnya itu dengan harga ini 574,389. Beda ya dengan ini ya. Nah, to yield 6%. Interest is payable semi-annually. Nah, ini semi-annually ini ya. Kalau tadi kan ya contohnya kan annually ya. Ini 6 bulan sekali. Nanti ini berbeda ya. Nah, maka ada kemungkinan seperti ini ditentukan boleh juga, tapi kan kita mencarinya. Jadi angka ini sebenarnya ya itu kurang lebih itu dicari sama dengan cara tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Anda perhatikan nanti untuk menghitung ini ya. Jadi untuk menentukan nanti profitnya tadi itu harganya berapa itu ya. Kita akan menjumlahkan present value dari principal dan present value dari interest payment-nya. Nah, untuk contoh yang berikutnya ini tadi, Anda perhatikan di sini periodenya itu menjadi 20. Meskipun tadi ini 10 tahun ya. Nah, ini biar nanti konsisten dengan nanti bunga ini. Jadi karena bunganya itu dibayar itu 1 Juli dan 1 Januari. Artinya selama 10 tahun nanti kan bayar bunganya adalah 20 kali. Nah, maka ini dilakukan aja. Nah, maka pengaruhnya apa? Karena periodenya itu menjadi 2 kali, maka nanti tingkat bunganya ini kita bagi 2. 6% ini bagi 2. Jadi ini at 3%. At 3% ya. Sehingga nanti ketika
ketika kita itu melihat tabelnya, jadi ya, tabelnya tadi ya, berarti tabelnya present value tadi di bawahnya di 3% ini, kemudian N-nya 20. Nah, ini yang 3%, ya, ini N-nya 20. Nah, ini biasanya yang keliru di sini ini. Ya, kayak ini tadi ya. Oke, yang ini. Mencari present ini. Jadi jangan nanti hafalkan kalau 10 pasti 10 enggak. Tergantung ini. Jadi agar konsisten nanti dengan periode waktu pembayar bunganya, nah maka di sini juga harus disesuaikan ya. Nah, lalu kemudian tingkat bunga yield-nya itu harus dipecah atau dibagi menjadi 2 karena ini setahun itu pembayarannya bunga 2. Sehingga di sini kan nih 574 389 ya. Dari 0,40 yang dihilangkan. Nah, ini kalau ini kan seperti ini kan berarti kalau Anda cermati ya, nilai parinya atau nominalnya 500, tetapi profitnya harga jualnya itu lebih dari ini. Nah, maka ini disebut dengan premi. Ya. Ini. Jadi kan ini tidak lengkap ya. Oke. Jadi ketika tadi tanggal 1 Juli ini ya. Jadi interest to bibitnya ini selalu sama terus. Terus sama terus ya. Nah, ini. Lalu interest to bibit kodenya tadi ini ngitungnya 3% kali ini. Ya. Jadi 3% ya. Kalikan R59 ini ya. Lalu selisih ini. Nah, kalau premium, ini premium ya. Nah, di sini itu perlakuannya mengurangi nilai tercatat awalnya, mengurangi terus. Sehingga nanti sampai ke bawah itu sampai 20 tahun ini ya. 20 periode itu nanti di sini seperti yang tadi ya. Ini ya. Di periode terakhir nanti ada modifikasi gitu. Nah, ini ya. Nah, saya tidak sampai ke bawah dulu, yang penting adalah ini. Ya. Jadi kalau diskon tadi menambah, kalau premi itu mengurangi. Maka Anda perhatikan ini sebenarnya nih. Interest expense-nya diambil dari sini. Nah, lalu akun bond payable ini kan tadi dikurangi, berkurang menjadi debit. Lalu cash itu merupakan yang dibayar setiap tanggal bunga. Ya. Ini ngitungnya ini tadi 36 ya. Nomor 12 kalikan 5% kalikan 500. Nah, lalu karena pembayaran bunga berikutnya 1 Juli, maka di akhir tahun ya, secara umumnya itu harus dilakukan adjustment ini. Nah, Anda perhatikan ya, data ini itu nanti tanggalnya ini kan tanggal pembayaran bunga ya, itu nanti diambil dari yang ini 1 Januari 2021. Karena di sini ada 31 Desember ya, diambil sama dengan ini. Nah, maka interest to be recorded-nya dia 17,8. Lalu bond payable-nya selisihnya ini, dan ini 20.000. Ya, tanggal 1 Januari nanti berarti ya kita tinggal akan mencatat apa? Pembayaran bunga. Nah, tanggal 1 Januarinya tahun 2001 jumlahnya gimana? Pembayar bunga. Interest payable, debit, kirinya apa? Cash sudah 20.000 selesai. Ya kan? Karena ininya sudah diakui toh. Ya kan? Jadi kalau ini dibuat ya, ini saya copy sini ya. Belum ada soalnya ya. Journal entry to record the payment of interest. Nah lalu related amortisasinya nggak ada. Ini apa, pembayaran bunga aja. Ya. Nah ini tanggalnya adalah Januari
ya, 1 ya, 2021. Ya. Akun apa yang debitkan? Nah, ini akun yang debitkan adalah ini. Nih. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ini, ya, sama dengan ini. 2000. Nah, apa yang dikreditkan? Cash. Berapa jumlahnya? Ya, sama dengan tadi ini. Oke, nah, maka nanti yang kemungkinan akan dikonfirmasi dalam ujian adalah nih, ketika ada premi dan ketika ada diskon. Nah, mungkin nanti yang at par itu ya, itu karena tidak mungkin. Hanya tadi kan mendasari saja untuk mencatat apa pengakuan utangnya. Ya kan? Jadi kan selalu ketika penerbitan itu akun cash, debit, akun buy-and-bill dikredit. Nah, lalu yang berikutnya adalah memahami dia pencatatan terkait dengan bunga tadi. Oke, ini basicnya ya. Nah, oke, apakah mungkin ada pertanyaan dari kalian dulu kalau ada? Sebelum nanti kita akan lihat berikutnya ya. Ada? Supar. Ya. Silakan, Kalau Jessica. buat ya makasih Pak. Kalau buat yang tabel present value sama present value annuity-nya itu kan kita pernah dapat dari Bukle Pak, tapi itu cuma 4 angka di belakang koma. Nah yang Bapak pakai itu yang 5 angka belakang koma kayak Pak Supar tadi atau pakai yang Bukle nggak apa-apa Pak? Oke, nanti oke. Jadi 4,54 angka di belakang koma 5 ini kan sebenarnya ini kan yang lebih lengkap, lebih baik ya lebih panjang kan biasanya ini kan. Jadi kan saya mengambil itu dari chapter 6. Jadi ketika Anda lihat nanti chapter 6 present value dia, nilai uang dia. Itu pakai itu. Jadi nanti yang tabel itu juga saya akan kirimkan kepada Anda. Jadi pakai tabel ini aja. Ya, biar nanti apa karena ada pengaruhnya. Jadi nanti Anda cermati di textbooknya juga gitu ya. Itu kan menggunakan yang 5 digit ya. Yang 5 digit ya. Gitu ya. Itu ya Jessica ya. Jadi nanti pakai tabel yang tadi nanti juga akan saya kirimkan. Ini ya. Kan saya tidak ngarang nih. Jadi saya menggunakan tabel yang ada ini. Jadi nanti file Excel-nya ini, jadi kan kalau dalam belajar kan kalau PDF kan susah ya. Kalau ini Excel kan gabung Excel kan tinggal kopikan gitu aja ya nanti kan seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih konfirmasinya. Jadi pakai tabel yang 5 digit di belakang koma seperti itu. Ya. Oke. Sama-sama. Yang lain ada yang lain? Nah, kalau tidak ada challenge-nya nanti ya kan jadi penguasaan nanti tuntutannya adalah ini. Jadi saya lewati LO yang kedua ya. LO yang kedua nanti setara ya. Ini ceritanya hanya biar nyambung aja ya. Jadi extinguishment of non-current liabilities. Jadi ini penyelesaiannya ya. Ya kan? Jadi penyelesaiannya itu bisa dilakukan itu dengan cara tunai atau bukan tunai nanti ya, dan nanti kasusnya adalah modifikasi. Modifikasi itu adalah dinamakan
maaf seperti ini nanti ya. Melakukan namanya istilahnya modifikasi atau apa lupa saya, maaf. Nanti ketemu ya nanti ya, coba ya nanti ya, kasihnya ya nanti ya. Ini organisasi kan ini kan apa waktu ini kan kasus muncul ya ketika apa terjadi kasus itu keuangan global ya waktu ya resesi gitu ya. Ya, nanti kita coba nanti pasti sini ketemu kan. Ya, jadi persoalannya adalah nanti ini. Ya. Jadi nanti konsepnya kembali tadi sama seperti ini, pemahaman ini ya. Jadi kan tadi kan saya katakan kan nanti persoalannya adalah kuncinya untuk memahami ini. Ya, memahami ini ya. Oke, jadi ini. Jadi bagi pihak debitur, ya, bagi pihak debitur ya ketika mengelola bisnisnya itu gitu ya, oke, itu akan terbebani itu terkait dengan pembayaran bunga. Sehingga kalau ketika ada dana ya, itu biasanya itu bisa diputuskan untuk melunasi kewajibannya itu. Ya. Sementara bagi investor juga senang, nah utangnya kan segera dibereskan, berarti kan balik ya sebenarnya. Jadi kan daripada nanti di masa nanti tidak balik kan mendingan kan balik sekarang ya. Nah, lalu seperti yang tadi saya katakan ya terkait nanti dengan jenis-jenisnya utang obligasi ini ada yang callable ya, callable itu bisa dilunasi sewaktu-waktu ya. Nah nanti tolong dibaca ya bentuk-bentuknya obligasi itu ya ada ya. Oke. Nah maka di sini kasusnya nanti adalah ini pelunasan utang obligasi ya, ini sebelum jatuh temponya. Jadi misalnya begini ya. Jadi ini ada yang ini tidak saya singgung dulu ya, nanti ini merupakan resamennya atau kesimpulannya nanti ya. Jadi ini memahaminya begini, diasumsikan Evermaster itu menerbitkan 100,000 ya, 8% term bond on the 1st of January 2019 due on the 1st of January 2024 with interest payable it's the 1st July and the 1st January. Then investor required an effective interest rate of 10%. Nah, ini 8 ini 10% ya. Berarti nanti ini diskon atau premi? Diskonnya. Nah, seperti ini ya. Tadi ya. Jadi kan kita akan menghitung nilai sekarangnya, profit from sale-nya. Yaitu present value of ini. Nah, ini ya. Gitu ya. Jadi saya nulisnya di sini itu masih 5 year at 10% ya. Tapi nanti angka ini itu coba Anda perhatikan nanti apakah ini itu 10% 5 tahun. Nah, nanti ya. Ya kan, maka cek tabelnya ya. Yang tabel pensiun ya. Kalau tadi ini 10% angka ini ya. Ya kan. 10% ini angkanya ini kan. Nah, tadi angkanya kan bukan ini. Tapi jadi separuh 5%, tapi ini 10. Ini saya kopikan ini ya. Copy, kemudian saya akan kembali masuk ke sini tadi. Ini ya, saya taruh di sini ya. Nah ini 61391 ini ya. Ini ya. Jadi ini tabelnya, ingat ya. Saya di sini itu menuliskan sesuai dengan ini ya. Oke. Present value of 100,000 euro due in 5 year, karena ini kan 1 Januari disebutkan itu jatuhnya ini kan 5 tahun ini at 10%. Nah, ini ya. Tapi ketika mencari ini tidak menunjukkan ya kan
I-nya itu tidak 10%, N-nya tidak 5. Ya kan? Oke, lalu yang kedua ditambah dengan present value of interest to be paid ya. Ini 4.000 ya. 4.000 itu kan ngitungnya 6/12 kalikan 8%, kalikan 100 kan 4.000. Ya. Nah, ini juga tidak ini 4 years. Ya kan? Meskipun saya tuliskan 4 years at ini ya. Tapi nanti menghitungnya ini adalah kan kita harus berapa kali toh ini 10 periode ini. Ya kan? Cek ya 7 ini ya. Ya. Kelihatan nggak tabelnya ini? Tabelnya kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan ya tabelnya? Oh, materi, iya. Hah? Oke. Tabelnya nih ya. Jadi meskipun tadi saya tulisnya adalah N-nya 5, 10 nih ya, tapi ketika Anda menghitung tadi, ingat ya tadi dimodifikasi ya, jadi I-nya itu tinggal 5%, N-nya ini 10. Jadi angkanya ini. Saya kopikan ya. Saya taruh di sini ya. Hasil kopinya tadi ya. Aduh, nggak mau, sorry, maaf. Sebentar. Oke. Kelihatan ini ya. Nah ini 7,72173. Jadi nanti jangan terkecoh ya ini ya. Jangan terkecoh ya. Nah ini ada diskon. Ya, tadi ya caranya itu ya. Nah kemudian tadi pemahaman yang kedua adalah menentukan ini. Ya. Nah karena ini tadi 2 years after the issue date on the 1st January 2021, Evermaster called the enter issue at 100 and cash cancel it. Jadi Evermaster ini melunasi ya dengan nilai 101. 101 itu menunjukkan kurs tingkat harga ya. Jadi 101 dikalikan nanti 100.000-nya itu. Nah, as indicated in the amortization schedule, the carrying amount of the bond on the January is ini. Jadi pada tanggal 1 Januari ini. Nah, ya. Oke, maka di sini nanti harus dicari gitu ya, dan boleh diakui yang namanya gain or loss in extinguishment. Nah di sini, jadi tadi pelunasannya adalah 101 ya, jadi 101 ya, jadi 101% kali atau ini ya, kalikan ini hasilnya ini. Lalu kita tandingkan dengan ini nilai tercatatnya. Nah ini ada selisih, ya kan? Jadi perusahaan Evermaster itu memiliki utang dengan nilai tercatatnya 94, tapi melunasinya dengan nilai ini. Nah, itu ya. Jadi kalau secara logika kan ini kan rugi toh. Nah, itu ya. Nah, maka ini yang ketiga dia. Di jurnal untuk mencatat pelunasan sebelum jatuh temponya ya ini. Akun bond payable ini tadi diambil dari ini, ya, dari nilai tercatatnya. Cash-nya tadi ini nilai pelunasan 101 tadi ya. Nah lalu loss on investment-nya adalah seperti ini. Ya. Nah maka seperti yang tadi saya katakan, kasusnya menjadi menarik ketika tadi seperti ini, jangka panjang seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang non cash itu penyelesaiannya itu tidak menyerahkan uang ya, tapi menyerahkan aset. Ya. Jadi yang B ini extinguishment by exchanging asset or securities. Lalu ya. Jadi bukan uang, tapi prinsipnya sama dengan tadi yang cash ya sama ya.
Jadi transfer aset ya. Ini misalnya diasumsikan Hamburg Bank loan 20 million euro to bond mortgage company. Bond in turn invest in this money in a residential apartment building. However, because of low occupancy rate, it cannot meet a loan obligation. Hamburg Bank agreed to accept from bond mortgage real estate with a fair value of 16 million euro in full settlement of it. Jadi ceritanya ya, itu awalnya itu ada dua belah pihak di sini, Hamburg Bank dengan bond mortgage company ya, itu terjadi kesepakatan utang piutang, pinjam meminjam. Company ini ya, bond mortgage company ya, senilai 20 juta dolar. Nah lalu 20 juta dolar ini oleh bond ini diinvestasikan itu dalam pembangunan apartemen gitu ya. Nah kemudian karena ada persoalan ini tingkat hunian yang tidak sesuai dengan prediksi awalnya ya, itu mengakibatkan apa? Nah, bond mortgage company ini tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank tadi itu. Nah, lalu kedua belah pihak ketemu, dibicarakan baik-baik ya. Akhirnya apa? Nah, untuk melunasi kewajibannya itu, Hamburg Bank itu setuju menerima tadi itu, asetnya tadi itu. Ya. Oke, yang dinilai ya, memiliki nilai wajar 16 juta sebagai pelunasan 20 juta tadi ya. Nah, lalu the real estate has carrying value 20,000 million euro on the book of bond mortgage. Jadi ini ada nilai tercatatnya carrying value ya, nilai tercatat dari asetnya tadi yang non cash ini ya. Nah, yang ini 16 juta itu adalah tadi nilai wajarnya. Nilai wajar dari apa? Dari asetnya tadi itu. Buildingnya atau apartemen buildingnya tadi itu. Ya. Nah, maka nanti ada dua hal yang mohon maaf nanti ya, mengungkit-ungkit persoalan masa lalu, yaitu persoalan PPE itu. Ya, jadi nanti karena ini yang non cash itu nanti boleh diakui gain on loss disposal of PPE itu ya. Caranya itu menandingkan antara nilai buku dengan nilai wajarnya. Nah, kemudian yang kedua itu nanti kaitannya dengan ini mengakui keuntungan atau kerugian penyelesaian utang piutang tadi itu. Nah, maka di sini saya sertakan hitungannya ya, penghitungan untuk loss on disposal of real estate. Lalu penghitungan untuk keuntungan dari penyelesaian utang piutang tadi itu. Ya. Nah, maka diakui loss on disposalnya 5 juta dan gain on sale-nya 4 juta. Nah, sehingga zonanya yang dua seperti ini. Ya. Nah, karena di sini itu adalah sebagai utang piutang, maka akunnya notes payable ya, bukan obligasi ya. Nah, note payable. Nah, kemudian akun real estate tadi itu dicatatkan di sini karena kita tidak mengetahui berapa cost-nya ya. Kalau ada cost-nya, berarti nanti sini cost ini muncul cumulative depreciation gitu ya. Ya, kalau nanti ya. Nah, kemudian loss-nya ini 5 juta, ini gain-nya adalah 4 juta lah seperti itu. Ya. Nah, kalau yang Nah, kalau yang kedua ini itu yang diserahkan itu adalah saham nanti ya. Jadi nanti ini menjadi saya kira juga disinggung di akuntansi pengantar ya. Jadi untuk mencatat selisih antara nilai dari nominal saham dengan nanti nilai yang nilai wajar itu kan diakui dalam akun share premium ya. Ya. Gain on sale-nya caranya sama, tadi kan karena di situ adalah 16 juta ya, hanya yang diserahkan ini adalah 320 ordinary share yang ini. Jadi nanti share capitalnya itu ini 320 kalikan 10 ya, ini
Nah, kemudian share premiumnya itu kan selisih antara ini 16 juta dengan tadi selisihnya ini ya. Ini diakui sebagai share premium ordinary, kemudian lalu yang ini. Tadi sama 4 juta ini. Nah, sehingga jumlahnya ini non payable. Ini juga utang non current-nya ya sama nanti ya. Ya. Lalu yang ketiga tadi ini adalah ini. Tadi yang namanya modifikasi. Oke. Di extension with modification of term. Ini ada ketentuannya ya. Nanti silakan dibaca ini ya urutannya nanti ya. Reduction, the understood interest rate dan seterusnya ya. Nah maka di sini untuk ilustrasinya ya. Tanggal 31 Desember 2019, Morgan National Bank enter into debt modification agreement. Jadi menyetujui ya modifikasi ya perjanjian ini with result development group with experiencing financial. Jadi ada kesulitan keuangan. Nah, tadi ketemu restrukturisasi istilahnya nanti ya. The bank restructure of 10,500,000 yuan loan receivable issued at par interest paid to date by ini. Jadi Bank Nasional ini Morgan National Bank dengan nanti perusahaan Resort Development Group ini ya, ini sepakat untuk melakukan restrukturisasi pinjaman ya. Di mana tanggal 31 itu sisa pinjaman Resort Development itu kepada bank itu 10.500.000 yuan. Ya. Nah, kesepakatannya restrukturisasi ini reducing the principal obligation from ini itu. Jadi ini itu diturunkan, dikurangi dari 10.500.000 menjadi 9 juta. Ya. Kemudian memperpanjang, extending the maturity date from the December ini menjadi tanggal 3. Jadi diperpanjang. Ya, tanggal keseluruhan keuangan. Kemudian juga ini pengurangan tingkat bunga interest ya, interest rate from the historical effective rate 12% to ini. Jadi tingkat bunganya dari 12 menjadi 8. Nah, lalu market base borrowing rate is 5%. Nah, kalau seperti ini, ya, ini langkahnya sama ini. Langkahnya sama ya. Oke. Jadi kita harus mencari nilai sekarang dari utang yang direstrukturisasi tadi ya, itu untuk nanti yang harus dibayar pada tanggal ini. Nah, maka ini periodenya itu dari 31 Desember 19 sampai 30 ini berapa tahun? 4 tahun ya. Oke, lalu di sini nanti menggunakan tingkat bunga 15%. Ya, maka di sini prinsipalnya nanti adalah present value of 1 in 5 years at 15%. Dikalikan ini ya. Ini prinsipalnya. Lalu mencari present value and interest payment. To be paid ya. Oke, ini 720 ini ngitungnya 8% kalikan ini. 8% kalikan 9 juta itu. Kan ketemu 720. Nah, ini di tabel tadi ya ketemunya ini. Nah, sehingga ketika disepakati tadi ya, nah, maka di sini nih. Nah, perhatikan ini ada akun sama tapi nominalnya berbeda ya. Jadi pada saat tadi direstrukturisasi itu oke, notes payable yang 10,5 juta tadi itu seolah-olah dilunasi. Tapi muncul utang baru, notes payable itu jumlahnya ini. Ini present value tadi ya. Nah, selisih antara ini yang dilunasi dengan tadi present value-nya ini, jadi bukan 9 juta ya, tapi nah ini diakui gain on extinguishment. Nah, lalu seperti tadi ya kan dilakukan amortisasi. Ya, amortisasi. Sehingga nanti di akhir tahun tadi ya, sesuai dengan ini kan ketemu angka 9 juta. Maka nanti dicek ini modifikasi. Seperti ini.
Ya, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 dia, nah perusahaan kan mempunyai kewajiban membayar bunga. Ya. Kayak interest expense-nya ini gitu ya. Cash-nya dibayarkan ini. Interest BP tadi. Nah, lalu loss payable-nya dikredit nih ya. Ini. Karena akan nambah-nambahi ya, diskon. Nah, tadi challenge-nya ada seperti ini. Jadi dari awalnya seperti ini. Nah, sehingga nanti tinggal nanti satu materi gitu ya, kaitannya dengan note payable nanti minggu depan, kemudian tanggal 1 ya, tanggal 2 ya, 2 November ya, 31 hari Minggu, tanggal 1 November. Lalu nanti nunggu keputusan dari kalian ya kan, mau di ujian sisipan tanggal 5 atau tanggal 6 kan hanya selisih 1 hari ya, malam hari sama pagi hari. Ya kan, kalau dari sisi presnya ya mungkin lebih baik Sabtu ya. Kalau Jumat itu mungkin sudah paginya sudah full kuliah misalnya seperti itu. Ya. Nah, nanti sederhana, maka nanti mungkin saya akan mengirimkan latihan dulu nanti ya, tidak sekarang. Latihannya nanti silakan ini ya, Anda ambil dari chapter Deksu-nya ya, materinya ya. Nanti silakan Anda latihan dari chapter 14. Chapter 14 ya, terkait dengan dengan ini. Sebentar. Oke, ternyata saya sudah siapkan ya. Sudah siapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal ini latihan ini berbahasa Indonesia ya. Ya, oke. Ya. Oke, jadi selain dari textbook nanti Anda bisa melihat ini ya. Maka mungkin minggu depan kita akan melihat ini dulu, lalu kan sekilas melihat yang tambahan materi yang tadi ya, persoalannya apa sih sebenarnya ya, lebih sederhana nanti. Ya, oke. Oke, saya kira dari saya hari ini seperti ini ya. Maka nanti saya akan kirimkan kepada kalian itu 3 file ya. 3 file itu, satu handout-nya tadi, yang kedua tabel present value-nya, yang ketiga ini tugas individu. Ya, tugas individu. Oke ya, biar semangat itu nanti tugas individunya wajib dikumpulkan. Ya. Nah, tugas individunya nanti boleh dikerjakan menggunakan Excel, boleh. Kalau tidak punya fasilitas ya, laptop ya, oke, boleh ditulis tangan. Ya, karena kan ya semuanya mungkin tidak terfasilitasi dengan baik ya sama ya. Ya, lalu nanti dikirimkan lewat LMS. Nanti saya tunjukkan ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Ini sudah 1 jam 40 menit saya ambil ya. Jadi nanti minggu depan mungkin kita akan melihat ya. Karena kalau nanti nanti juga saya kirimkan kuncinya aja deh, kunci edisi sebelumnya ya. Mungkin kalau ada yang sama dengan soal-soal dari chapter 14 itu ya, nanti sekalian. Ya, maka sebelum ditutup ya, saya akan kirimkan dulu ya materinya tadi ya. Oke, saya tak tutup ini dulu ya. Ini berarti oke.
Oke, Anda cek ada 5 file yang saya upload di grup. Anda cek sudah masuk belum? Sudah, Pak. Jadi handout mengenai tadi ya, utang obligasi, handout mengenai tadi pelunasan penyelesaian utang piutang tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi tabel, yang keempat itu kunci jawaban kalau Anda belajar ya dari chapter edisi sebelumnya ya. Jadi kan yang terbaru belum ada di dunia maya ya. Kalau beli ya ada ya manualnya ya. Lalu yang terakhir tadi tugas individu. Ada 6 soal ya. 6 soal. Ya. Jadi yang ya yang sebentar tadi yang tugas individu seperti apa gitu ya. Ini saya coba share ya seperti ini. Jadi ini ada 6 sheet ya. Jadi LO-nya itu tentu di atas ya, entries for bond transaction. Nah ini. Jadi ya permintaannya buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan utang obligasi. Buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran bunga amortisasi ya. Buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan biaya. Buatlah jurnal ini. Nah, meskipun di sini itu tidak ada permintaan eksplisit mengenai tabel, ya kan? Nah, permintaan B, C, D itu harus nanti didukung dengan tabel, ya kan? Didukung dengan tabel ya. Lalu sama ini, ya kan? Oke, bedanya nanti ya mestinya akan ada ya ini kan, lalu ini termasuk bunga berjalan ini ada ya ini kan. Oke, lalu ini modifikasi ya, restrukturisasi utang tadi ya, ini sama ya. Yang keenam ini juga sama ya kasusnya ya seperti itu ya. Oke, ini yang latihannya. Oke, 1 minggu ya. Oke, mungkin ketika saya tadi mikir-mikir ya, mungkin Anda juga sudah mendengar ya. Jadi dalam pembelajaran daring ini ya, itu di tetangga kita ya, mungkin ada yang mendengar ya. Di tetangga kita itu kan ada mahasiswa bunuh diri. Ada yang sudah dengar belum? Kasusnya. Tetangga kita itu adalah Atmajaya deh saya sebutkan. Iya Pak, dengar. Iya Pak. Dengar ya, oke ya. Jadi ketika saya mendengar itu ya, itu lalu saya mencoba mencari informasi lebih ya kan. Nah itu katanya alasannya depresi. Depresi kan apa? Banyak tugas. Ya kan? Kuliah daring banyak tugas. Ya cewek ya kan. Nah maka ketika saya itu memberikan tugas itu kan juga harus lihat-lihat ya. Maka karena yang ya coba kadang diberi, kalau tidak diberi sama sekali ya nanti gimana ya. Seperti yang tadi saya tanya, ada pertanyaan, nah itu diam saja, ini sudah paham atau belum, ya kan. Nah lalu kan sekali lagi orientasinya itu, tugas itu kan tidak hanya sekedar membuat saya senang ya, tapi kan sebenarnya kan memang kewajiban saya itu harus memberikan arah ini loh, ya kan, tidak dibiarkan aja. Ya, nah maka kan kalau dari textbook mungkin itu jawabannya sudah ada. Tapi kalau yang dari saya kan, apakah jawabannya sudah beredar, ya kan? Nah, kalau sama ya mungkin bisa ditanyakan kepada kakak Anda ya. Tapi saya jaminannya biasanya sudah hilang, seperti kan biasanya, ya kan? Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak lalu nanti menjadi Anda itu
depresi ya, mudah-mudahan tidak ya, tapi happy lah gitu ya, tetap senang ya. Jadi sekali lagi ya, saya tidak menilai tugas itu kan menjadi nilai akhir ya, ini hanya sebagai sarana saja. Ya, maka saya beri waktu 1 minggu karena 6 ya, gitu ya, karena waktu itu kan saya coba kerjakan ini, lalu saya minta, lalu ada yang protes dia kan tidak diminta dikumpulkan ya kan. Nah kan ingat loh, Anda sudah semester 3 nih ya, semakin dewasa ya. Jadi saya lebih berperan itu bukan kepada apa ya pengajar, tapi kan lebih pada motivator, memotivasi Anda ya, karena pembentukan karakter sebenarnya ya. Oke, jadi tidak usah diperpanjang, jelas ya tugasnya ya. Ya, 1 minggu waktu Anda ya kan. Jadi nanti akan saya tuliskan batas waktu semuanya di LMS nanti seperti itu. Saya fotokan, nanti saya upload di grup. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita sampai di sini aja. Silahkan nanti melanjutkan aktivitas ya. Bisa terus kembali tadi mencermati handout-nya ya kan. Ya kan, lalu kan Anda tahu saya harus belajar sampai jam katakanlah 9.50 ya, setelah itu baru ganti kegiatan, atau Anda nanti aja belajarnya, itu kan urusan Anda ya kan? Pilihan kita dalam proses pembelajaran daring seperti ini ya. Tapi kalau luring kan tadi soal sudah saya kopikan ya, diedarkan, kerjakan, saya tungguin ya sampai selesai nomor berapa nanti kan gitu ya. Karena ini daring ya itulah cara saya menemani Anda semua belajar seperti itu. Baik, apakah bisa diakhiri atau masih ada pertanyaan? Materi sudah saya kirimkan semua ya di grup, nanti saya juga upload di LMS. Ada? Kalau tidak ada, belum ada, oke. Terima kasih Sasa ya. Kita akhiri Zoom-nya ya. Tetap semangat, selamat pagi. Lalu nanti Clara, saya kira kalau terlalu demokratis ya tidak baik. Itu kan hanya pilihannya itu tadi kan hari Jumat tanggal 5 atau Sabtu tanggal 6 toh. Nah, ya kan, kalau Jumat itu lelah enggak? Nah, ya kan? Kalau Sabtu kan fresh ya, mungkin tidak ada. Hanya kan waktu itu saya minta biar nanti kalau Anda itu ada permintaan dari dosen yang lain, saudara sudah punya janji dulu gitu. Sudah ada janji ya seperti itu. Ya. Oke, gitu ya, gitu aja ya. Jadi Clara jangan terlalu terbebani ya, lalu kan ilmiah banget ya, pakai GFORM lalu mengumpulkan ya. Demokrasi baik, tapi kalau terlalu demokrasi ya tetap tidak baik. Harus berani. Clara berani memutuskan ya. Kan pertimbangannya itu kan kemarin tanya Pak, ini jam ini ada yang masih kuliah. Berarti kalau masih kuliah berarti kan capek juga toh. Nah, ini ya. Hargailah teman Anda yang mungkin kuliah. Oke, diambil aja Sabtu ya. Ya kan, dengan jam 1 pun kan tidak penuh toh. Misalnya pagi-pagi aja teman-teman jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10. Selesai, setelah itu mau rekreasi atau mau mana terserah, misalnya seperti itu. Ya, karena ini kan bukan mati hidup ya. Kan dilakukan Jumat, mau dikerjakan hari Jumat atau dikerjakan hari Sabtu. Ya kan? Soalnya kalau nanti tidak saya potong itu ya, itu materi yang terakhir itu banyak soalnya. Investasi itu ya. Nanti kan modelnya ya, ada 2 investasi, properti investasi dan tadi yang paling umum ya, investasi di bursa. Nah, seperti itu. Oke, gitu. Baik ya. Saya tunggu kabarnya Clara ya. Saya akan akhiri semuanya. Salam sehat, selamat pagi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Pak. Oke, selamat pagi.